Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kemunculan sosok Kozuki Oden di panel akhir manga One Piece chapter 1007 memanglah sangat membagongkan. Pasalnya, hal gila yang Oda tampilkan ini membuat banyak player tidak dapat tidur dengan nyenyak, ditambah dengan liburnya manga One Piece selama seminggu. Manga One Piece chapter 1008 secara resmi akan rilis pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Namun versi bajak lautnya biasanya sudah rilis di hari Jumat, sedangkan shop ilernya sudah bergentayangan di hari Selasa. Apakah Oda Sensei akan menjawab semua gundah gulana para player di seluruh dunia mengenai keaslian sosok Kozuki Oden yang tiba-tiba nongol di manga One Piece chapter 1007 kemarin? Banyak sekali player yang beranggapan jika sosok itu adalah Kozuki Oden yang asli. Namun tak sedikit juga yang berpikiran jika sosok Kozuki Oden itu adalah versi bajakannya. Sepertinya, pada manga One Piece chapter 1008 mendatang, Oda akan mengungkapkan sosok Oden yang saat ini dengan tanpa dosa muncul di hadapan para Akazaya Nine, di mana ini adalah waktu yang pas untuk Oda melakukan pranknya. Karena pada tanggal perilisan manga One Piece chapter 1008 ini berdekatan dengan tanggal 1 April alias April Mop. Para player yang berpikir jika Kozuki Oden masih hidup mengacu pada obrolan intim antara Toki dan Oden di manga One Piece chapter 972. Kozuki Oden mengatakan pada istrinya kenapa dia tidak bersedih, padahal suaminya akan dieksekusi mati esok hari. Dan Toki hanya berkata jika Oden tak akan mati. Yap, banyak yang berpikir jika Toki saat itu merencanakan sesuatu yang bisa membuat Oden selamat dari eksekusi tersebut. Namun di sini Mimin berpikir jika itu hanyalah ungkapan seorang istri yang solehah pada suaminya. Dia percaya jika Oden akan selamat dari siksaan penggorengan tersebut karena dia yakin jika suaminya sangatlah kuat dan tahan lama. Di mana Toki memang pernah melihat ketahanan fisik luar biasa yang dimiliki oleh Kozuki Oden, tepatnya pada manga One Piece chapter 964. Saat itu Oden menolong Toki dari tentakel-tentakel gurita milik Kapten Karma. Padahal Oden sudah terombang-ambing 3 hari di lautan, dan keesokan harinya dia sudah pulih. Bahkan Toki sampai kaget dengan kecepatan pemulihan yang dimilikinya. Selain itu, banyak orang yang menganggap Oden masih hidup lewat kata-kata terakhir Toki pada manga One Piece chapter 972, di mana Toki mengatakan, "Saksikanlah Oden 20 tahun mendatang." Dan berpikir jika saat itu Toki melemparkan Oden ke masa 20 tahun yang akan datang. Namun, bagaimana caranya? Saat itu Oden sedang berada di panggung eksekusi di ibu kota bunga, sedangkan Toki sedang berada di kastil Kuri. Agak sedikit mustahil memang apabila Toki tak memberikan segel atau sejenis Hiraishin no Jutsu pada Oden. Nah, kalian jangan hanya berfokus pada kata-kata terakhir dari Kozuki Toki ini saja. Namun kalian juga harus mencermati kata-kata sebelumnya, di mana ketika Banzaburo memberikan informasi mengenai kematian dari Oden pada Toki, dia langsung melihat surat wasiat yang diberikan Oden padanya. Di dalam surat tertulis, jika Oden sampai mati, Toki harus menggunakan kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi miliknya untuk berpindah ke 20 tahun mendatang. Dan di saat itu pula lah Toki meneteskan air mata. Mimin memang bukan pakar mikroekspresi, namun perubahan ekspresi dari Toki ini memang mengisyaratkan jika Oden benar-benar menjadi almarhum. Karena ekspresi Toki yang terlihat tenang, bahkan dari sebelum eksekusi Oden berlangsung, tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kabar jika Oden benar-benar mati. Jika Toki sudah merencanakan sesuatu sejak awal untuk menyelamatkan Oden, seharusnya ekspresinya tetap tenang dan tak akan menangis seperti itu. Kemudian, banyak yang mengatakan jika karakter Toki masih dibutuhkan dalam cerita One Piece untuk mengungkap misteri abad kekosongan, karena dia berasal dari 800 tahun yang lalu. Namun kalian harus mencermati apa impian dari Toki yang sebenarnya. Yap, pada manga One Piece chapter 964, Toki sangat ingin pergi ke Wano Kuni. Namun belum diketahui tujuan sebenarnya mengapa Toki melompati waktu serta sangat ingin pergi ke Wano. Kemudian pada manga One Piece chapter 973 terungkap jika Toki sebenarnya mencari waktu saat dunia telah berubah, di mana Oden menyarankan agar Toki melompati waktu ke 20 tahun ke depan. Namun saat itu Toki terlihat sudah tidak tertarik akan hal itu. Mengapa? Jawabannya ada di manga One Piece chapter 920.
Sebelum mengirim sebagian Akazaya dan Momo ke masa depan, Toki sempat berkata jika dirinya sudah sampai di tujuan akhir hidupnya, yaitu bersama Oden. Sehingga Toki memang berniat untuk tetap tinggal di Kuri dan tak ikut ke masa depan. Bukti jika Kozuki Oden sudah mati juga diperlihatkan oleh Oda pada One Piece Chapter 932, di mana Orochi mengatakan jika dia melihat kematian Oden dengan kedua mata bintitannya sendiri. Lalu yang dia takutkan hanyalah kembalinya ke 9 sarung pedang merah dan Kozuki Momonosuke yang jasadnya belum diketemukan hingga saat ini, dan bukan takut akan kebangkitan dari sosok Kozuki Oden. Ketakutan Orochi tersebut didasari dengan santet terakhir yang dikirimkan oleh Kozuki Toki. Dalam One Piece Chapter 973, Toki menyantet Orochi jika 20 tahun ke depan akan ada 9 bayangan yang membawa si Fajar untuk mengalahkan Orochi beserta Kaido. 9 bayangan yang dimaksud sudah pasti adalah Akazaya 9, dan si Fajar tersebut adalah sang Joy Boy generasi milenial. Itulah sebabnya di panel selanjutnya dalam One Piece Chapter 973, Orochi sangat ketakutan, gemetar, bahkan terkencing-kencing di dalam kolam air panas setelah mengetahui mayat bahkan tulang belulang dari para Akazaya 9 tak diketemukan. Nah, di sini Orochi tidak menyinggung mayat dari Kozuki Oden. Itu artinya dia memang benar-benar melihat kematian beserta jasad almarhum Kozuki Oden di depan matanya sendiri. Oda sempat mengatakan hal menarik pada majalah Shueisha Weekly Playboy di tahun 2007. Oda mengatakan dia sangat membenci membangkitkan karakter yang sudah mati. Namun Oda tak akan mematikan karakternya meskipun dalam keadaan yang gawat sekalipun. Nah, Oda sudah sering memasukkan plot armor ini ke dalam ceritanya. Contohnya pada kasus Pell yang masih hidup setelah menerbangkan bom. Lalu Pound yang masih hidup meskipun lehernya sudah ditebas oleh Oven. Kemudian Sabo yang kapalnya sudah ditembaki meriam oleh para Tenryubito. Kenyataannya mereka masih diberikan kesempatan hidup oleh Oda Sensei. Berbicara mengenai bom, ada satu scene yang mirip dengan kasus Pell saat di Alabasta, yaitu kasus Pedro yang mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri. Namun, di sini Oda berkehendak lain, dengan menyatakan jika Pedro menyandang gelar almarhum. Pada akhirnya, memang semua nasib para karakter ada di tangan Oda. Namun ada pola menarik yang dibuat oleh Oda. Apakah karakter tersebut benar-benar sudah mati ataupun hidup setelah dia mengalami situasi yang gawat? Pada sosok karakter yang terlihat mati, namun ternyata masih hidup, Oda tidak menggambarkan orang-orang terdekatnya membalaskan dendam kematiannya. Contohnya Pell, ketika dia mengorbankan dirinya, Vivi hanya bisa pasrah dan ikhlas, menerima kenyataan pahit tersebut. Di akhir arc Alabasta, dia masih hidup. Lalu Pound, banyak player yang mengira dia sudah mati ketika Oda menggambarkan lehernya hampir ditebas oleh Charlotte Oven. Tak ada yang peduli padanya. Namun secara ajaib alias dengan kuasa Oda, dia muncul kembali di cover story keluarga Capone Gang Biji. Kemudian Sabo, setelah mendengar kematian Sabo, Ace memang ingin membalaskan dendam atas kematiannya, namun dia ditahan oleh Dadan. Dan sampai Ace menjemput ajalnya, dia dan Luffy tak ada kepikiran untuk membalaskan kematian dari Sabo ini. Nah, pada kasus karakter yang sudah digambarkan mati namun benar-benar menyandang status almarhum, meskipun mayatnya tak diperlihatkan, Oda menggambarkan pola yang berkebalikan, di mana terdapat karakter yang kenal baik dengannya yang membalaskan dendam atas kematiannya. Contohnya, Corazon alias Rocinante. Kita tak melihat mayatnya bukan? Namun, Oda sudah berkehendak jika dia telah wafat, dan Law sangat ingin membalaskan dendam kematiannya pada Doflamingo. Kemudian ada Scarlet, ibunda Rebecca. Dia dan ayahnya sangat ingin membalaskan dendam kematiannya pada Diamante, sosok yang telah membunuh Scarlet. Kemudian ada Pedro. Dalam Vivicat databooknya, statusnya sudah dinyatakan wafat. Nah, terlihat Carrot yang sangat ingin membalaskan dendamnya pada sosok yang membunuh Pedro, yaitu Pero Rinci Permensugus. Kita kembali ke sosok Kozuki Oden. Mayat Oden memang tak diperlihatkan oleh Oda, namun banyak sekali yang ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Nah, mengacu pada pola yang dibuat oleh Oda Sensei, apakah ini clue jika Oden benar-benar sudah mati? Yap, siapapun sosok Oden palsu yang muncul di hadapan Akazaya 9 pasti memiliki niatan baik untuk membantu mereka. Tak hanya untuk menaikkan moral para Akazaya 9,
tapi juga ingin menghancurkan mental dari Kaido. Ingatkah kalian para O-player jika Kaido memiliki mental breakdown alias trauma yang berhubungan dengan Oden? Contohnya saja ketika para Akazaya mampu melukai Kaido dan ditutup dengan serangan dari Kinemon, Asura Doji, Denjiro dan Inuarasu menyerang Kaido dengan teknik Odenito Ryu. Kaido sempat merinding meskipun akhirnya dia sadar jika dirinya hanya terbayang-bayang sosok Kozuki Oden saja. Dan bagaimana jika Kaido melihat sosok yang menyerupai Oden muncul di hadapannya? Selain terungkapnya sosok Oden, One Piece Chapter 1008 nantinya akan memperlihatkan pertarungan antara Jinbe melawan Wowo. Karena dari seluruh kru topi jerami, hanya tinggal pertarungan Jinbe saja yang belum diperlihatkan. Dan apakah sosok siapa sebenarnya si Wowo ini yang mengaku kenal dengan Jinbe akan terungkap di One Piece Chapter 1008 nanti? Yos nakama, itulah prediksi Mimin untuk One Piece Chapter 1008. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!